entah apa ya maksud dari rumor ini, soalnya rame gitu. Bahkan bukan hanya Persib, Persija, Dewa United, Persebaya pun turut serta gitu. Klub dari luar Indonesia pun ada kayak seperti Lion City Sailor dan JDT juga menginginkan Peralta ini. Ya wajar sih, soalnya Peralta adalah pemain terbaik di musim lalu gitu, makanya dikaitkan. Dan mungkin si budgetnya juga cukup mahal. Kenapa? Soalnya kan dia udah berlabel pemain terbaik gitu, makanya agennya minta apa-apa gitu pasti inginnya yang lebih gede gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, ini masih jadi bola panas gitunya, bola liar. Jadi ini hanya rumor ya, mungkin untuk meramaikan apa ya, sebentar lagi mungkin transfer window bakal dibuka gitu kan. Dan jangan ada kait-kaitannya dengan ya, walaupun hal serupa pernah terjadi gitu, kayak Tom Hai yang musim lalu kan dirumorkan bakal ke Persija, taunya ke Persib. Ini kan beda lagi gitu, maksudnya jangan disamakan dan jangan ya bahwa fix nih Persib bisa dapat Peralta, enggak, jangan gitu juga gitu. Persib juga ya masih ya mungkin masih berharap ada, masih berusaha juga ada, ya negosiasi kan di situ tetap berlangsung dan keputusannya tetap ada di Peralta, dan tim luar pun ada yang menginginkan Peralta gitu. Jadi belum tentu ke Persib, bukan gak ngedukung dan bukan gak optimis bahwa Peralta ini akan ke Persib atau Persib Bandung bisa membeli Peralta, gak bisa gitu, optimis gak bisa, bukan gitu maksudnya tuh. Jadi kan ini kita ini berita juga, ini kan belum ada berita yang benar-benar valid gitu, 100% valid gitu kan. Ya gempor-gempor awalnya ya sudah kan itu bakal ke Persija Jakarta gitu, ya udah kita ya udah gitu. Nah jadi jangan tiba-tiba langsung dimewah-mewahkan ini ke Persib atau gimana ya. Persib pun nanti ya jadi ada jeleknya juga misalkan si Peralta ini nggak ke Persib gitu maksudnya. Makanya gol bunuh diri ini nanti di musim depan nggak akan dipakai lagi. Misalkan pemain Persib bunuh diri, nah itu nggak akan jadi gol gitu. Jadi ada keuntungan dan kerugian gitu. Pasti ini ya mungkin jalan tengahnya ya, alasannya ya bisa dibilang salah enggak sebenarnya untuk ya menanggulangi kecurangan ya, tingkat dari ya mungkin ada pengaturan skor atau misalkan tiba-tiba si pemain melakukan bunuh diri yang tidak masuk akal. Jadi itu tidak akan terjadi, itu bagusnya. Ya kalau misalkan gak bagusnya mungkin jadi kurang apa ya? Kurang greget gitu kan dalam sepak bola. Itu adalah sebagai apa ya? Bisa dibilang kalau di Indomie itu bumbunya lah. Kalau misalkan kayak kayak gol bunuh diri, kayak penalti gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba penalti digadain, gimana kan gitu kan maksudnya. Jadi ya semacam itulah, jadi berasa ada yang hilang, sudah beratus-ratus tahun ada di sepak bola gitu kan, tiba-tiba dihilangkan. Ada baiknya, ada enggaknya juga. Jadi ini sebenarnya pro kontra untuk aturan tersebut. Ya kita tunggu aja keputusan dari Komdis apakah menjadikan itu sebagai aturan baru untuk Liga 1 musim depan atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Football Cimahi ya Bobotoh. Salam dunia, gimana kabarnya, pada sehat? Mudah-mudahan Bobotoh ya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Semisal yang dompetnya nggak sehat ya nggak apa-apa. Seperti biasa, enjoykan saja ya. Nah di sini Football Cimahi ya kayak biasa ya bakal ngebagi gitu ya, nge-share berita-berita terupdate tentang Persib Bandung hari ini tanggal 28 Juni hari Minggu. Bertepatannya ya banyak lah ya, bukan banyak sih ya, banyaknya berita ya rumor sih gitu dari Persib Bandung ya. Cuman ada beberapa berita yang akhir-akhir ini tiba-tiba naik gitu. Nah kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum ke situ, di sini Football Cimahi ya berterima kasih banget ke Bobotoh semua yang udah nonton videonya Football Cimahi, entah itu video regulernya, entah itu video shortnya, yang udah nge-like postingan fotonya Football Cimahi. Itu sangat bermanfaat banget buat kami ya. Mudah-mudahan Bobotoh semuanya dibalas dengan ya dimudahkan rezekinya, dengan dipanjangkan umurnya gitu kan, dan segala sesuatu dan tujuan impian kalian bisa terwujud gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah mungkin berita pertama yang bakal dibahas di video kali ini oleh Football Cimahi yaitu berita terpanas dulu ya. Itu tentang ya tiba-tiba naik nih yang udah lamanya alem gitu kan, udah fix gitu kan bahwa ya Peralta udah pasti ke Persija dan udah pasti juga dikontrak ke Persija. Makanya ya udah
menghilangkan tentang berita rumor Peralta ini. Nah, tiba-tiba 2 hari kemarin adalah salah satu apa ya, bisa dibilang media dari Persija Jakarta juga, dari pendukungnya membeberkan atau membuat statement bahwa ada apa ya, bukan kegagalan sih, bahwa ada halangan Peralta ke Persija itu karena akibat agennya yang terlalu banyak berpikir. Intinya seperti itu sih statementnya. Nah, itu tiba-tiba dikaitkan dengan Persib Bandung gitu, dan dikaitkan juga sekarang bukan Persib Bandung aja sih, sekarang ini ada Persib, ada Dewa, dan juga Persija mungkin yang memburu tanda tangan kontrak dari Peralta ini. Dan ya kabar terbaru juga, kenapa sih, nah padahal kedua tim ini gak mampu bayar katanya, Persija sama Persib Bandung ini. Persija bahkan di situ udah apa ya, menawarkan ke si Peralta itu per tahun atau per bulan sih 8 miliar. Kalau Persib kan cuma 6 miliar katanya. Dan mungkin terlalu mahal. Nah, ada lagi lah berita itu Persib sama Persija itu gak bisa bayar gitu. Entah apa ya maksud dari rumor ini, soalnya rame gitu. Bahkan bukan hanya Persib, Persija, Dewa United, Persebaya pun turut serta gitu. Klub dari luar Indonesia pun ada, kayak seperti Lion City Sailor dan JDT juga menginginkan Peralta ini. Ya wajar sih, soalnya Peralta adalah pemain terbaik di musim lalu gitu, makanya dikaitkan. Dan mungkin si budgetnya juga cukup mahal. Kenapa? Soalnya kan dia udah berlabel pemain terbaik gitu, makanya agennya minta apa-apa gitu pasti inginnya yang lebih gede gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu, ini masih jadi bola panas gitunya, bola liar, bahwa entah gagal dengan Persija atau gimana kan kita juga nggak tahu yang sebenarnya di balik ini semua tuh apa gitu kan. Dan padahal di situ beberapa hari yang lalu asistennya si JJ, asistennya coach STY yang sekarang jadi pelatih Persija, di konversi persnya itu ditanya sama salah satu pihak dari media gitu, bahwa Peralta gimana nih. Dan di situ JJ pun apa ya, dengan gagah dan percaya dirinya bahwa Peralta ya sudah dikontrak oleh Persija gitu intinya mah. Nah, tiba-tiba adalah berita ini gitu, katanya setelah apa ya, bikin bikin statement itu. Dan jadi kan kita juga yang namanya rumor ya gitu kan, bahwa ya bilang mahal ya pasti lah ya untuk Peralta ini gitu kan. Siapa yang sanggup untuk memenuhi keinginan agennya ataupun dari Peralta baru bisa berlabuh sebenarnya mah ya. Makanya ini juga dikaitkan ke Persib Bandung ya. Kita juga sebagai bobotoh ataupun media dari Persib Bandung belum ada yang membahas tentang Peralta ini sebenarnya gitu. Kita hanya ingin meluruskan aja. Jadi jangan terlalu apa ya, dibesar-besarkan gitu, bahwa ini si Peralta ini bakal ke Persib atau enggak. Kita juga belum tahu berapa persen Persib bisa mendapatkan Peralta gitu kan. Dengan ya kondisinya Persib malahan sekarang lebih fokus ke hatur nuhun gitu kan. Sekarang tiba-tiba dikaitkan dengan Mariano Peralta gitu. Yang kabarnya ya di era manajemen sekarang sih memang banyak sih yang rumor-rumor pemain yang beberapa tahun dirumorkan akan ke Persib, itu pasti kejadian bakal ke Persib gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau Peralta ini gimana gitu. Makanya tentang yang tadi disebutkan akun Persija Jakarta membuat tidak sepakat mungkin dengan agen Peralta ini, kita nggak tahu. Bahkan JJ kan tadi dibilang udah bilang komitmen bahwa telah dikontrak, tapi kan Persija Jakarta belum mengumumkan secara resmi, dan Peralta dan Persib Bandung juga belum entah ada negosiasi atau entah apa gitu, belum ada. Pokoknya mah kita tunggu aja gitu perkembangan terbarunya tentang Peralta ini gitu. Jadi ini hanya rumor ya, mungkin untuk meramaikan apa ya, sebentar lagi mungkin transfer window bakal dibuka gitu kan. Dan jangan ada kaitannya dengan ya, walaupun hal serupa pernah terjadi gitu, kayak Tom Hai yang musim lalu kan dirumorkan bakal ke Persija, taunya ke Persib. Ini kan beda lagi gitu, maksudnya jangan disamakan. Dan jangan ya bahwa fix nih Persib bisa dapat Peralta, enggak, jangan gitu juga gitu. Persib juga ya masih ya mungkin masih berharap ada, masih berusaha juga ada ya, negosiasi kan di situ tetap berlangsung. Dan keputusannya tetap ada di Peralta, dan tim luar pun ada yang menginginkan Peralta gitu. Jadi belum tentu ke Persib, bukan gak ngedukung dan bukan gak optimis bahwa Peralta ini
akan ke Persib atau Persib Bandung bisa membeli Peralta, gak bisa gitu, optimis gak bisa. Bukan gitu maksudnya. Jadi kan ini kita ini berita juga ini kan belum ada berita yang benar-benar valid gitu, 100% valid gitu kan. Ya gempor-gempor awalnya ya sudah kan itu bakal ke Persija Jakarta gitu, ya udah kita ya udah gitu. Nah, jadi jangan tiba-tiba langsung dimewah-mewahkan ini ke Persib atau gimana ya. Persib pun nanti ya jadi ada jeleknya juga misalkan si Peralta ini nggak ke Persib gitu maksudnya teh. Jadi konflik antara pendukung atau supporter nanti jadinya tuh ejek-ejekan, wah katanya ditikung tapi nggak ke Persib. Nah, takutnya kayak gitu. Nah, jadi kita tunggu kabar, bahkan kan si transfer window katanya diundur ya. Diundur jadi yang tadinya 28 Juni. Sekarang ini gua nunggu kabar berita transfer window gitu kan yang akan meledak gitu kan siapa. Diundur sebulan lagi gitu kan. Jadi tidak sesuai ekspektasi dan yang kita inginkan ya. Kita juga kan gini jadwal dari ya mungkin dari Komdis juga yang mengundur untuk transfer window ini. Mungkin ada kesiapan yang lain untuk apalah, saya juga nggak tahu. Ya ada baiknya juga untuk Persib sebenarnya. Baiknya untuk Persib ya mungkin Persib kan sekarang masih bergelut dengan kasusnya Daisuke Sato gitu kan. Jadi ada waktu juga untuk ya Persib Bandung benar-benar membereskan masalah itu gitu kan. Dan itu pun bukan tunggakan gaji, itu hanya sengketa kontrak dan Persib ya memang harus membayar itu. Betul. Gitu. Jadi kan dilihatnya dengan kasus Daisuke Sato ini, terus dengan rumor-rumor yang berkeliaran, seakan-akan pemain yang dirumorkan ke Persib itu enggak jadi. Tapi kan kita nggak tahu bahwa si Persib ini tuh ada komunikasi langsung nggak sama pihak pemainnya, seperti yang kemarin rame gitu, bahwa Persib akan kedatangan ex Real Madrid seperti JC. Tahu-taunya kan dikontrak perpanjang oleh Las Palmas. Mike van der Hoorn juga diisukan ke Persib, tahu-taunya dia masuk AEK Larnaca. Kan kita nggak tahu apakah Persib benar-benar menjalani komunikasi atau enggak gitu kan. Jadi jangan menggiring opini seakan-akan itu memang ada gitu. Kita juga kan belum pernah mendengar bahwa dari Persib Bandung bakal gini. Yang namanya rumor setiap tahu pasti ada gosip terus gitu setiap tahunnya. Maksudnya pasti ada gosip besar ataupun gosip kecil. Malah kan pertama-pertama waktu beres liga Persib udah dikaitkan dengan langsung Dybala yang seperti itu kan, nama-nama yang entah itu beritanya nggak tahu dari mana, dari Fabrizio Asia atau dari ya media-media yang mungkin sudah mempunyai nama tentang rumor seperti ini ya. Jadi ya digoreng dan viral gitu. Jadi tentang Peralta ini ya kita tunggu aja ya kebijakan dari Persib Bandung, Persija ataupun Peralta ataupun Dewa ataupun Persebaya yang bisa mendatangkan ya Peralta, ya itu sangat luar biasa dan bisa membuat pembeda lah untuk musim berikutnya yang bergulir di Liga 1 ini gitu. Nah, berikutnya ada peraturan dari Komdis ya yang baru tentang liga dulu. Nah, katanya itu peraturan baru itu untuk gol bunuh diri itu nggak akan disahkan. Gitu. Itu masih digodok lah. Belum ketok palu, belum fix. Karena kenapa ini tuh untuk menghindari si pengaturan skor katanya. Makanya gol bunuh diri ini nanti di musim depan nggak akan dipakai lagi. Misalkan pemain Persib bunuh diri, nah itu nggak akan jadi gol gitu. Jadi ada keuntungan dan kerugian gitu. Pasti ini ya mungkin jalan tengahnya ya alasannya ya bisa dibilang salah enggak sebenarnya untuk ya menanggulangi kecurangan ya. Tingkat dari ya mungkin ada pengaturan skor atau misalkan tiba-tiba si pemain melakukan bunuh diri yang tidak masuk akal. Jadi itu tidak akan terjadi, itu bagusnya. Ya kalau misalkan gak bagusnya mungkin jadi kurang kurang greget itu kan dalam sepak bola. Itu adalah sebagai bisa dibilang kalau di Indomie itu bumbunya lah. Kalau misalkan kayak kayak gol bunuh diri, kayak penalti gitu kan. Kalau misalkan tiba-tiba penalti digadain, gimana kan gitu kan maksudnya. Jadi ya semacam itulah. Jadi berasa ada yang hilang. Sudah beratus-ratus tahun ada di sepak bola gitu kan. Tiba-tiba dihilangkan. Ada baiknya, ada enggaknya juga. Jadi ini sebenarnya pro kontra untuk aturan tersebut. Ya kita tunggu aja keputusan dari Komdis apakah menjadikan itu sebagai aturan baru untuk Liga 1 musim depan atau enggak gitu. Ini cukup menarik dan cukup kita tunggu aja. Jadi jangan melebar kemana-mana lagi nih gitu kan. Ada masalah kayak gini jadi melebar kemana ini. Ini pengen nguntungin ini pengen ngerugiin ini. Enggak, ya udah kita lihat aja lah gitulah. Ya maksudnya kalau misalkan ada kejanggalan ya
gitu kan, gimana lagi, kita hanya warga biasa yang hanya mengkritik pun salah kayak kan gitu kan, berbicara seolah-olah so tahu gitu kan. Jadi ya udah kita ikuti aja kalau misalkan oh ini baiknya ini buruknya. Nah nanti setelah laganya berlangsung, liganya dimulai, disitulah kita baru bisa mengkritik apakah kebijakan itu bagus atau enggak kan. Sebelumnya ini kan belum dicoba gitu kan, liga pun belum mulai, dan ini insya Allah ya mungkin dalam waktu dekat ini ya sebelum liga dimulai nanti ada aturan-aturan baru yang diresmikan oleh Komdis dan PSSI untuk liga kita ya. Betul. Gitu maksudnya teh. Jadi gitu ya, jangan ada kemana-mana lagi, kita fokus dulu aja lah. Nah terus dari masih pengaturan dari aturan ya, aturan kompetisi dari League Cup ini gimana ya Tah? Oh ini League Cup ini Piala Indonesia League Cup deh. Bukan. Oh, bukan, ini beda lagi. Kalau misalkan Piala Indonesia itu kan digelarnya oleh PSSI atau hadiahnya juga dari presiden gitu kan. Ini resmi langsung dibuat oleh si operator liga League Cup ini, dan hanya 38 tim yang mengikuti si kompetisi ini. 20 tim di Liga 2, 18 tim di Liga 1. Nah, nantinya ini akan dibagi menjadi 6 grup. Masing-masing itu 6 tim setiap grupnya. Nah, yang 2 lagi khusus untuk Persib Bandung dan Borneo FC yang langsung menunggu di 8 besar. Setiap juara grup nanti ya itu yang akan masuk ke 8 besar. Jadi cukup menarik juga ya, dari jadwal Persib nambahin lagi nih. Itu walaupun ya apa ya, sekarang udah hampir 10 pemain atau 9 pemain ya yang udah hatur nuhun di Persib Bandung, bahwa ya memang betul ya mungkin ya kalau misalkan melihat dari atau mendengar dari statementnya dari Bapak Haji Umu bahwa ya pemain Persib akan keluar 50%, dan statementnya dari Igor Tolik bahwa ya Igor Tolik benar-benar akan merombak squad atau pemain dari warisannya Bojan Hodak. Dan mungkin ini terbukti ya, dari 9 yang keluar, Persib masih welcome-nya 0 sampai sekarang gitu, belum ada benar-benar pick. Paling Luka Menalo juga itu apakah jadi atau enggak? Kayaknya jadi sih. Ya jadi ya itu kita tunggu aja lah ya untuk kabar yang tersebut mah. Jadi banyak apa ya, bisa dibilang kelebihan, bisa dibilang juga kekurangan sih. Betul. Gitu kan kalau semisalkan kita ngambil dari berita-berita tersebut. Bener tuh. Betul. Dan Persib Bandung juga kayak musim kemarin ya melakukan pola yang sama. Musim lalu juga kita melihat hatur nuhun, lon, nah langsung wilujeng semping gitu kan. Sekarang juga seperti itu, makanya kita harus tetap sabar. 50% pemain Persib akan hengkang gitu. Sekarang baru 9, satu yang dipinjamkan ya Jual Fikri. Jadi 10. Jadi 9 sama jadi itu. 9. Nah, kemungkinan kalau 50% masih ada nih pemain sekitar 6 atau 7 pemain lagi yang akan dilepas oleh Persib Bandung gitu kan. Nah, entah itu siapa yang bakal dilepas sih, kita nggak akan membocorkan gitu kan, biar ya tetap ada bumbu-bumbunya yang tidak akan hilang gitu kan di dunia rumoran Liga Indonesia ini, khususnya dari Persib Bandung gitu kan. Banyak kan ini, saya juga nunggu teh welcome gitu. Oh, wilujeng sumping gitu kan Persib, tapi ya gimana ya, situasi dan kondisi yang mungkin banyak dipertimbangkan oleh manajemen. Jadi kita ya udah, kita gak mau kita harus ngikutin aja gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan rumor-rumor yang belum ada apa ya dari pihak terkait. Betul. Dengan jelas bahwa ini Persib atau gimana ya, kayak Lorenzo Loporema itu kan cukup terpercaya juga gitu kan. Banyaklah media-media yang menggobor-goborkan Persib bakal mendatangkan katanya striker Malaysia juga. Yang sedang bermain di Malaysia bersama klub JDT, Azdin Muzagid katanya. Nah, kabarnya juga dia tuh sedang didekati oleh mantan pelatih terbaik kita gitu kan, Bojan Hodak gitu kan. Namun Persib Bandung di sini harus saingan dengan klub kucing dari Malaysia gitu. Kucing? Namanya? Ya, klub kucing dari Malaysia. Nah, si klub ini juga ingin tertarik dengan si Azdin Muzagid ini gitu kan. Jadi ya memang kuat-kuatkan dari finansial ya. Betul. Dan mungkin Persib lebih ada apa ya, keuntungan, bisa menawarkan privilege yang lebih ya. Kayak ya mungkin Persib itu ya bisa memberikan fasilitas yang lengkap untuk pemain gitu kan. Mudah-mudahan terus misalkan Persib ini ada
apa ya, kelebihan dari kompetisi kan, bisa bermain di Asia, nggak cuma di lokal aja. Jadi banyaklah penawaran-penawaran yang mungkin ditawarkan oleh Persib Bandung untuk pemain-pemain yang dirumorkan kan ke Persib gitu. Nah kalau kemarin yang gagal mah ya gimana lagi gitu maksudnya teh. Ya memang sudah sempat, itu kan sudah dekat, tapi ya itu detik-detik terakhir kadang juga ada kejutan gitu kan, karena pemain pun tergantung si agennya gitu kan, dan agennya pun ingin yang terbaik untuk pemainnya dan untuk dirinya gitu kan. Semisalkan itu merugikan atau kurang baik untuk si pemain dan agennya, ya dia juga pasti berpikir puluhan ribu lah untuk walaupun misalkan ini kelasnya Real Madrid, misalkan kelasnya yang tim-tim besar Persib, Persija, kalau misalkan kurang memberikan privilege untuk pemain dan sang agen, mungkin ya akan kejadian akan rudet sih seketik gitu. Tapi yang ditawarkan oleh Persib mah satu sih yang terbaik, atmosfer bobotoh. Iya. tidak bisa didapatkan oleh klub lain, itu udah. Walaupun ya dari supporter-supporter di Liga 1 di Indonesia cukup baik juga, cukup hebat dalam atmosfer, dalam memberikan suatu apa ya, karya dukungan untuk tim tercinta, itu juga pada baik dan pada hebat-hebat juga gitu. Jadi ya kita harus apa ya, jangan terlalu wow gitu maksudnya. Jadi ya Persib ini kan sebagai karakter yang humble kan, karakter Viking yang cukup ya kalem lah gitu kan maksudnya. Jadi jangan terlalu dibawa ini, jadi nanti ada opini-opini yang kurang baik lagi gitu maksudnya tuh. Jadi kita santai aja, slow aja, gol gitu kan maksudnya. Katanya Cristiano Ronaldo bakal ke Persib Bandung sama Messi katanya. Tapi cukup menarik bila kedua pemain itu untuk ke Persib Bandung. Gempar aja. Gempar. Masa Cristiano Ronaldo sama Messi bakal ke Persib, Jesse Rodriguez aja gak jadi sih. Ya nggak apa-apa, namanya juga rumor, nikmati aja rumornya. Oke guys, ya mungkin untuk pembahasan di video kali ini mungkin segini aja ya. Gak banyak berita-berita yang terupdate dari Persib Bandung, hanya mungkin dari atur nuhun, berita terupdate dari FIFA dan dari pemain-pemain ya yang paling cengangkan dan paling ganas ya berita dari Peralta yang sudah melebar kemana-mana. Ya kita hanya ingin meluruskan saja bahwa ya jangan terlalu mengkonfirmasi sebuah berita atau sebuah apa ya, data yang kurang valid. Semisalkan nanti sudah mendekati atau misalkan sudah memberikan kode dari Persib Bandung ataupun dari Bandung Football ataupun dari Football Cimahi, nah itulah barulah ya dari media-media Persib Bandung yang membahas Persib ini yang sudah dipercaya. Nah itu baru kita bisa menggoreng atau bisa membahas itu ya. Saya juga membuat video short kan di situ tidak untuk dipercaya rumor ini, hanya faktanya memang seperti itu yang terjadi di lapangan gitu kan. Ketika agennya tidak setuju, mungkin ada yang kurang dengan kesepakatannya, ya menahan Peralta untuk ke Persija gitu kan. Dan ya belum tentu ke Persib juga gitu kan. Gua juga di situ tidak mengiyahkan gitu kan bahwa Peralta bakal ke Persib gitu. Jadi stay humble aja, stay untuk menikmati berita-berita yang ada di akhir-akhir ini. Pasti akan ada kejutan yang luar biasa, ditunggu aja ya bobotoh. Nah sekian dari Football Cimahi. Bila ada kekurangan atau salah mohon dimaafkan. Bila ada kritik boleh tulis di kolom komentar. Semisalkan ada yang kepo dengan media sosialnya Football Cimahi ataupun Kang Ramli, nanti ada semuanya di link deskripsi. Kalian boleh kepoin semua apa ya link media sosial kita. Nah itu ya, selamat bertemu di video selanjutnya. Football Cimahi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarehatnya, sadayana, dadah.